Presiden AS Donald Trump baru saja menyampaikan pidato darurat dan menyatakan bahwa delegasi Amerika sedang menuju ke Islamabad untuk melanjutkan negosiasi dengan Iran. Namun dia menyatakan bahwa saat ini tidak ada harapan untuk mencapai kesepakatan damai. Lebih dari itu, Wakil Presiden Amerika J.D. Vance tidak ikut dalam perundingan ini dan perang di Timur Tengah kembali memanas. Presiden AS Trump mengadakan rapat darurat di ruang situasi Gedung Putih sehari sebelumnya untuk membahas krisis yang kembali muncul di sekitar Selat Hormuz dan negosiasi dengan Iran. Dan para sumber internal memperhatikan bagaimana pejabat militer tinggi meninggalkan Gedung Putih sehari sebelumnya tanpa memberikan komentar apapun, yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut benar-benar tertutup. Selain mereka, semua pejabat yang bertanggung jawab atas aspek militer maupun ekonomi dari perang ini juga ikut serta dalam rapat tersebut. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa rapat darurat yang persis sama, dengan susunan peserta yang persis sama, juga diadakan di Gedung Putih hanya satu hari sebelum dimulainya perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada 28 Februari. Segera setelah rapat tersebut, Departemen Keuangan Amerika Serikat memperpanjang pencabutan sanksi terhadap minyak Rusia dan hal ini sangat berarti. Lalu militer Amerika Serikat mulai menyita kapal tanker. Dan semua ini terjadi padahal pada 21 April nanti masa gencatan senjata akan berakhir. Dan hari ini, Trump secara terbuka menuduh Iran melakukan pelanggaran serius terhadap gencatan senjata ini, dan menyatakan bahwa orang-orang Iran bertindak sangat kasar. Selain itu, Iran sendiri juga membantah semua pernyataan Trump tentang konsesi yang katanya telah disetujui oleh Teheran. Hal ini menunjukkan bahwa aksi militer bisa saja dimulai kembali dalam waktu dekat jika tidak ada konsesi dari pihak Iran di Islamabad. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan ke kanal ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di episode ini. Dan jika Anda menganggap pekerjaan kanal ini penting dan diperlukan, Anda bisa mendukung kanal ini dengan donasi atau menjadi sponsor. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Jadi perang di Timur Tengah kembali memasuki fase panas setelah 2 minggu gencatan senjata. Diketahui bahwa Iran kembali menutup Selat Hormuz dan bahkan melepaskan tembakan ke kapal tanker yang melintas di selat tersebut. Namun muncul tanda-tanda yang jauh lebih penting bahwa di Gedung Putih telah diputuskan untuk beralih ke fase baru perang. Baiklah, saya mulai dengan mengatakan bahwa Donald Trump hari ini menyatakan bahwa Iran telah melakukan pelanggaran serius terhadap rezim gencatan senjata. Namun demikian, Trump menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan damai dengan Teheran tetap akan tercapai. Dan dia menyatakan, kutipannya, hal itu akan terjadi dengan baik-baik atau dengan cara keras. Selanjutnya, Trump menyatakan bahwa perwakilan Amerika sedang menuju ke Islamabad dan akan tiba di sana besok malam untuk melakukan perundingan. Namun, retorika Trump dalam hal ini terdengar sangat-sangat kasar. Dan jika dijelaskan secara singkat, dia menyatakan bahwa ini semacam kesempatan terakhir untuk sebuah kesepakatan yang sebenarnya dia sendiri tidak terlalu percaya. Dan dia berkata, kita akan memaksa mereka untuk tetap menerima syarat-syarat yang telah kita ajukan sejak awal. Perlu dicatat juga bahwa hanya Stephen Witkoff dan Jared Kushner yang pergi ke Islamabad. Namun, Wakil Presiden AS J.D. Vance tidak akan pergi ke Islamabad untuk negosiasi mengenai Iran. Kenapa? Karena dinas rahasia tidak dapat menjamin keamanan wakil presiden pada tanggal 24. Oleh karena itu, diputuskan bahwa dia tidak akan pergi ke sana. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyebut blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat sebagai tindakan ilegal dan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa Iran juga tidak berniat untuk membuat konsesi apapun di sana. Di sini ada satu hal menarik lagi yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Sehari sebelumnya, terlihat Ketua Komite Gabungan Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat, Jenderal Dan Cain, keluar dari Gedung Putih. Dan dia meninggalkan Gedung Putih tanpa memberikan komentar apapun kepada pers. Jelas bahwa mereka berusaha menyembunyikan kunjungan ini, tetapi para jurnalis tetap saja melihatnya. Dan setelah kemunculan diam-diam Dan Cain di Gedung Putih itu, diketahui bahwa dia ikut serta dalam rapat tertutup. Dalam rapat di ruang situasi bersama anggota pemerintahan Donald Trump berpangkat tinggi lainnya.
Ternyata pada hari Sabtu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan rapat di pusat situasi Gedung Putih untuk membahas krisis yang kembali muncul di sekitar Selat Hormuz dan negosiasi dengan Iran. Dan akhirnya, sumber-sumber mengakui bahwa ya, situasi dengan Iran berada pada titik kritis. Masa berlaku perjanjian gencatan senjata diperkirakan akan berakhir hanya dalam 3 hari. Dan tanggal pasti pertemuan baru antara negosiator Amerika dan Iran telah ditunda selama beberapa hari. Dan meskipun delegasi Amerika terbang ke Islamabad, tidak ada tanda-tanda bahwa perundingan ini akan menghasilkan sesuatu. Karena kedua belah pihak memberi sinyal bahwa mereka tidak setuju dengan syarat-syarat yang diajukan oleh lawan bicara mereka. Namun, perilaku Iran menunjukkan bahwa mereka belum siap untuk kesepakatan yang sudah sempat diumumkan oleh Trump. Nah, misalnya, Iran telah memulihkan kontrak militer yang ketat. Mereka mengendalikan Selat Hormuz, melarang kapal dagang melintas dengan bebas. Penyebabnya adalah blokade laut yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh juru bicara resmi Komando Pusat Republik Islam Khatam Al-Anbiya, Ebrahim Salfagari. Dan berikut kutipannya. Orang-orang Amerika dengan sejarah mereka yang penuh pelanggaran terhadap kewajiban terus melakukan aksi pembajakan dan perompakan laut dengan dalih yang disebut blokade. Sehubungan dengan hal ini, pengawasan atas Selat Hormuz telah dikembalikan ke kondisi semula. Aturan ini akan berlaku sampai Amerika Serikat berhenti memblokir pelabuhan-pelabuhan Iran. Namun, Amerika Serikat jelas tidak berniat menghentikan blokade mereka. Dan sebagai tanggapan atas pernyataan pihak Iran, Amerika Serikat menyatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan, militer Amerika akan mulai menaiki dan menyita kapal tanker minyak serta kapal dagang yang terkait dengan Iran di perairan internasional. Keputusan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran. Menurut laporan dari Wall Street Journal, langkah ini ditujukan untuk memaksa rezim Iran membuka kembali Selat Hormuz dan membuat konsesi terkait program nuklirnya. Tapi itu belum semuanya. Juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagai, yang sudah kita sebutkan hari ini, menyatakan bahwa Iran tidak pernah membahas penyerahan uranium yang telah diperkaya kepada Amerika. Soal ini sebelumnya juga pernah diangkat oleh Donald Trump. Dia menegaskan bahwa opsi seperti itu bahkan tidak dipertimbangkan. Kutipannya, uranium yang telah diperkaya bagi kami sama sucinya seperti tanah Iran dan tidak akan diserahkan kemanapun dan dalam keadaan apapun. Dengan demikian, dia membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim bahwa Iran telah setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya dari fasilitas di Isfahan, Natanz, dan Fordow kepada Amerika. Dengan demikian, dia membantah pernyataan Kepala Gedung Putih yang mengatakan bahwa mereka akan mengeluarkan material tersebut dari reruntuhan dengan ekskavator dan membawanya ke Amerika Serikat, sementara Teheran dikatakan tidak akan menerima imbalan apapun. Yang mengklaim kesepakatan senilai $20 miliar, kedua belah pihak juga mencatat bahwa informasi media tentang kesiapan dan kesediaan untuk menyerahkan uranium yang diperkaya dari fasilitas di Isfahan, Natanz, dan Fordow. Namun, Teheran akan tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya terkait hal ini. Jadi, masalah nuklir tidak hanya belum terselesaikan, tetapi tetap berada pada tingkat yang sama seperti sebelum perang. Pernyataan Presiden Iran menyetujui penutupan kembali selat serta tentang banyaknya serangan terhadap kapal dan fasilitas di jalur perairan ini. Pernyataan itu muncul kurang dari 24 jam setelah Trump mengatakan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang di Natanz dapat dicapai dalam 1-2 hari. Gedung Putih menyatakan bahwa jika tidak ada terobosan dalam waktu dekat, perang bisa kembali pecah dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan menjelang rapat gugus tugas Gedung Putih. Pernyataan Presiden AIC Donald menegaskan bahwa ia seharusnya ikut serta, lebih tepatnya dalam putaran berikutnya perundingan dengan Irak. Amerika juga telah menyetujui hal tersebut. Selain itu, tamu yang hadir adalah Sekretaris Mark Rubio, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan Scott Bessent. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga hadir Kepala Administrasi Gedung Putih, Suzy Wiles. Patriot khusus dengan demikian membantah Donald Trump yang mengklaim bahwa orang Amerika memiliki akses ke fasilitas pengayaan, jenderal, dan Kane. Dan yang menarik, Gedung Putih sama sekali tidak memberikan komentar tentang pertemuan ini. Bahkan, jika saja tidak ada yang secara tidak sengaja melihat orang yang keluar. Dan tidak akan pernah terungkap ke publik.
Jadi jelas bahwa mereka memang berusaha menyembunyikan pertemuan nyeruang situasi Gedung Putih ini. Dengan demikian, dia membantah pernyataan Presiden Trump yang mengklaim bahwa sehari sebelum dimulainya perang, dia setuju. Situasinya sama, ruang situasinya juga sama. Menariknya, pada hari Sabtu saat berbicara kepada wartawan, Enrich dari fasilitas Nathan sedikit bercanda. Mereka ingin menutup selat lagi. Lalu kemudian menambahkan bahwa Iran, kutipannya, tidak akan bisa memeras kita. Dengan begitu, dia membantah orang-orang Iran. Penting juga bahwa pada Sabtu malam Trump menyatakan bahwa Iran setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya kepada Amerika. Namun bahkan hari berikutnya telah tiba, tetapi tidak ada komentar baru dari Gedung Putih. Natanz dengan demikian membantah pernyataan Presiden Donald Trump yang tetap menuju Islamabad untuk melakukan perundingan yang tampaknya sudah tidak ada harapan besar lagi. Dan penting juga untuk dicatat bahwa Trump juga setuju dan sedikit mengambil langkah antisipasi. Orang Amerika mendapatkan lisensi untuk menjual minyak dan produk minyak Rusia yang sudah dimuat di kapal tanker per 17 April di Isfahan yang telah diperkaya. Dan yang penting, hal ini segera diumumkan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat tepat setelah rapat di Gedung Putih. Padahal sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan bahwa Washington tidak akan memperpanjang pencabutan sanksi terhadap minyak Rusia karena sudah tidak ada lagi membantah pernyataan Trump yang setuju bahwa dunia tidak membutuhkan minyak. Dan tiba-tiba Bessent berubah pikiran dan memperpanjangnya hingga 16 Mei. Jadi, memang ada sesuatu yang perlu dipikirkan di sini. Natanz dan Fordow. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa like. Subscribe juga ke channel Telegram saya PC New. Linknya ada di deskripsi video ini. Dan jika Anda ingin mendukung channel YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Hal ini bisa dilakukan melalui donasi, misalnya di platform Patreon. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Natanz Fordow. Sampai jumpa semuanya.